فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Malih fi Dzikri Muhimmatil Hajj Sahih. Masuk pada pembahasan berikutnya, bab Fidiyatul Mahzurat. Fidyah atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada ibadah haji atau ibadah umroh. Ketika seseorang yang ibadah haji atau umroh lalu melakukan pelanggaran, maka dia harus membayar fidyah. Disebutkan di sini ada beberapa bagian, di antaranya poin yang pertama, awalan mahzuratut taraffu, larangan-larangan dari taraffu. Taraffu itu berdandan. Wahia khamsatun, ada 5 larangan. Halqus sya'ar, cukur rambut. Taqlimul adfar, potong kuku. Wa taghtiyatur ra'si, menutup kepala. Wa massut tib, menyentuh parfum, memakai parfum. La wa lubsul makhir al-muhit, dan memakai pakaian al-makhir yang berjahit yang membentuk bagian anggota tubuh. Wal qa'idatu fi man irtakaba syai'an min mahdzuratit taraffu al-khamsa amidan annahu yajibu alaihi fi kulli mahdzurin min hadhil mahdzurat al-khamsa fidyatun tusamma fidyatul adza. Yang wajib bagi orang tersebut pada setiap mahdzur, pada setiap perkara yang dilarang dari perkara-perkara tersebut, maka dia membayar fidyah. Dikenal dengan istilah fidyatul adza. Sehingga barang siapa ketika haji atau umroh belum selesai ibadahnya, dia cukur rambutnya, dia potong rambut, atau dia potong kuku, atau dia menutup kepala, atau dia menggunakan parfum, atau dia memakai pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki, ya, berjahit bagi laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Maka dia kena fidyatul adza. Nah, fidyatul adza disebutkan dalam keterangannya adalah hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Kenapa? Li'annahu yata'adza wa yatadarrar bi'adami fi'liha. Karena dia disebut fidyatul adza karena orang tersebut yata'adza wa yatadarrar, merasa terganggu kalau tidak melakukannya. Itu maka disebut dengan fidyatul adza. Dalil argumentasinya lah hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Ketika dia menceritakan bahwasannya pada saat zaman al-Hudaybiyah wal qamlu yatanathar ala wajhihi, ketika itu kutu berjalan-jalan gitu, ya, sampai jatuh-jatuh di wajah. Lalu ditanyakan kepada dia, Nabi SAW bertanya, ayu'dzika hawa murasik, apakah hama yang ada di kepalamu tadi mengganggu dirimu? Dia mengatakan, na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fahliq, kalau begitu cukurlah.
wasum salasata ayyam aw at'im sittata masakin awin suk nasikatan. Kata Nabi SAW, silakan kau cukur rambutmu, namun ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kata Nabi SAW, konsekuensinya engkau puasa 3 hari, atau engkau ngasih makan 6 orang miskin, atau engkau menyembelih hewan. Fahuwa yata'adza min adami halqi sya'ri ra'sihi li wujudil hawami fi wa yataraffah wa yatana'am bi halqihi wa yatakhallas min hawami ra'sihi wa huwa al-qaml. Ka'ab bin Ujrah ketika itu yata'adza, merasa terganggu kalau tidak melakukan pencukuran rambutnya. Kenapa? Dikarenakan ada hama di kepalanya, sehingga dia ya tarafah, bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan mencukur rambut kepala tersebut dalam rangka untuk menghindar dari hama yang ada di kepala tadi. Wahwal qamdu. Faman fa'ala syai'an min hadhil mahdzuratil khamsah, maka siapa yang melakukan pelanggaran dari 5 pelanggaran ini tadi, fa innahu yukhayyar baina wahidin min salasati asya', maka dia dikasih pilihan dari salah satu dari 3 perkara. Boleh pilihan pertama ad-dam wa huwa dhabhu syatin fil haram wa tuwazza'a 'ala fuqara'il haram. Boleh dia menyembelih kambing di haram kemudian dibagikan di fuqara al-haram. Au it'am sittati masakin badalan an dzabhi syah, atau dia puasa kasih makan 6 orang miskin sebagai pengganti penyembelihan tadi. Likulli miskinan nisfu sa', 1 orang miskin dikasih separuh sa'. 1 sa' itu berapa? 4 mud. 4 mud itu ya, kalau ukuran kita lebih kurang berapa? 3 kilo ya, sekitar 3 kilo. Makanannya apa? Makanannya bisa dalam bentuk beras atau tepung, gandum yang ada di makanan pokok suatu negeri. Kemudian ausittu wajabat li sittati ashkhas, atau 6 porsi makanan untuk 6 orang. Boleh diberikan nasi kotak, dikasihkan ke 6 orang. Kullu dzalika li fuqara'il haram, itu semua dikasihkan kepada fuqara'ul haram. Baik dia menyembelihnya tadi, dam, menyembelih hewan, kambing, dibagikan dagingnya di fuqara' haram kota Mekah, atau ngasih makan 6 orang miskin yang ada di sana. Kemudian ausiyamu salasati ayyam mutatabi'ah aw mutafarriqatan, atau dia puasa 3 hari berturut-turut secara berurutan atau diselang-selang harinya. Jelas? Jadi kalau dia melanggar, baik dia cukur rambut, atau dia potong kuku, atau dia menutupi kepalanya, atau menyentuh parfum, atau memakai pakaian yang berjahit, dari 5 pelanggaran tersebut, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya apa tadi? Menyembelih hewan, atau ngasih makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Apa dalilnya? Hadis Ka'ab bin Ujrah, yang mana tatkala dia mencukur rambut kepalanya, sebabnya apa? Karena ada kutu di kepalanya. Wadih, wadih jiddan ya, jelas sekali. Nah, untuk menyembelih dagingnya tadi harus dibagikan di penduduk Mekah, tanah haram Mekah. Untuk it'am, ngasih makan 6 orang miskin, juga di mana? Dibagi-bagikan di sana di Mekah. Nah, untuk puasa
ini yajuz siyamu fidyatil adha fi ayyi makanin sawa'un shamaha fi Makkah aw fi baladihi aw fi ghairi baladihi bil ijma'. Namun ada faedah dari Syekh Muhammad Ba Musa, khusus puasa 3 hari tersebut, kalau mau puasa 3 hari boleh urutan, boleh dipisah-pisah harinya, itu bebas tempatnya dimanapun, mau di Mekah, mau di luar Mekah, mau dimanapun, semuanya diperbolehkan berdasarkan ijma'. Telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Asy-Syanqiti, dan juga Al-Aini rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kemudian kata Syekh Muhammad Ba Musa, wa hadza bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah wa 'alaihi 'amalun nas. Ini adalah merupakan perkara yang disepakati oleh 4 mazhab. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kata Allah azza wajalla, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau nusuk, menyembelih. Dan juga hadis an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala ata alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah wal qamlu yatanatharu ala wajhi faqala ayu'dhika hawamu ra'sika qultu na'am qala fahlik wa sum thalathata ayyamin aw at'im sittata masakin aw insuk masikatan. Jelas? Wadih, jelas sekali ya. Itu berkaitan dengan fidyah al-adha atau fidyatut taraffuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wadih, jelas ya. Kemudian yang kedua, tsaniyan fidyatun atau fidyatu mubasyaratir rajuli lil mar'a fi ma dunal farji fin nusuk anzala aw lam yunzil fa inna 'alaihi wahidan min thalathati asya' kadzalik. Yang kedua, fidyah bercumbunya seorang suami dengan istrinya selain kemaluan, ya, selain jima, ketika dalam kondisi sedang melakukan ibadah nusuk, baik keluar sperma ataupun tidak keluar, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah salah satu dari 3 perkara. Imma zabhu syatin li fuqara'il haram, au it'amu sittati masakin, au siyamu thalathati ayyam, wa hadha madzhabul jumhur. Ini mazhab jumhur. Jadi kalau ada orang bercumbu-cumbu, peluk-pelukan sama istri, itu juga tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berumroh atau berhaji sampai selesai tahallulnya, seperti itu. Maka dia bayar fidyah kalau melakukannya, ya, tidak diperbolehkan. Itu pendapatnya jumhur ulama. Bahkan dinukilkan itu merupakan pendapat Sa'id ibn Musayyab atau Ibnu Abi Rabah, Muhammad ibn Sirin, Az-Zuhri, Qatadah, Malik, Ats-Tsauri, Abu Thawr, dan yang lainnya. Dan juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Lajnah Daimah, Syekh Ibnu Baz, dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, fidyatu jaza'is sayd, fidyah karena melanggar perbuatan, yaitu berburu. Orang yang haji atau umroh selama dia dalam keadaan berihram tidak boleh berburu hewan. Kalau dia berburu, maka bayar fidyah. Disebutkan di sini, zakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa zakara ghairu wahidin min ahli ilmi al-ijma' ala wujubi jaza'is sayd. Fidyatu jaza'is sayd itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga disebutkan oleh banyak para ulama, ada penukilan ijma' akan wajibnya jaza'us sayd. Minhum Ibnu Munzir, Ibnu Rashid, Ibnu Qudamah, dan yang semisalnya. Wa dhahaba jumhurul ulama ila annal muhrim idza qatala saydan fa innahu yukhayyar baina wahidin min thalathati umur.
Adapun jumhur mereka mengatakan kalau orang yang berihram membunuh hewan buruan, maka dia dikasih pilihan fidyahnya salah satu dari 3 perkara. Dzabhu mislihi wa tasaddaq bihi 'alal masakin fil haram, menyembelih yang semisal. Kalau dia berburunya apa yang semisal? Rusa itu semisalnya apa? Kambing ya. Dia potong kambing juga dan dagingnya dibagikan ke fuqara al-haram. Atau wa baina ayyuqawwam as-sayd wa yashtari bi qimatihi ta'aman li fuqara al-haram. Atau hewan buruan tadi, misalkan dia berburu rusa atau kijang, berapa sih nominalnya kijang atau rusa ini tadi? Yuqawwam, dinilai dengan duit. Nah, duit tersebut dia pakai untuk beli makanan dan dibagikan kepada fuqaraul haram, orang-orang fakir di wilayah haram. Misalkan rusa itu berapa? Rusa itu 1 ekor itu misalkan harganya 3 juta. Ya. Maka 3 juta ini tadi dibagi ke orang-orang fakir, fuqara al-haram. Jelas? Wa baina yasum an it'ami kulli miskinan yawman. Atau pilihannya dia berpuasa. Ya. An it'ami kulli miskinan yawman. Atau dia berpuasa dari ngasih makan setiap orang miskin itu 1 hari. Ya. Bidalil qauli subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayd wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kaffaratu ta'amu masakin aw adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayd wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh atau berburu suatu hewan buruan ketika kalian sedang berihram. Kecuali ikan. Kalau ikan boleh ya. Kalau hewan daratan tidak boleh. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan buruan tersebut dengan sengaja, fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am, maka dia balasannya dia potong hewan yang semisal. Ya. Yahkum bihi dawa adlim zawai yahkum bihi dawa adlim minkum hadiyam balighal ka'bah au kaffaratu ta'amu masakin au adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Di sini disebutkan pilihannya ya, yang ditentukan oleh orang yang adil, semisalnya atau dia bayar kafarah ya, ngasih makan orang miskin ya, atau dia berpuasa pengganti dari ngasih makan orang miskin tersebut. Kalau tidak mau misalkan orang miskin itu makanan tadi ada berapa, nanti dia berpuasa. Ini ada faedah ya ikhwan, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa. Penjelasannya kata beliau, at-tawdih wal bayan li hadhihi mas'alah. Penjelasannya gini kata beliau. Awalan, idza ahrama al-muhrim bi hajjin aw umratin min al-miqat, fa innahu ba'da ihramihi tahrumu alaihi umurun minha as-sayd. Apabila ada orang berihram dengan ihram haji atau umrah dari miqat, maka haram baginya beberapa perkara, di antaranya as-sayd, berburu. Fa innahu min mahdhuratil ihram, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk larangan ihram. Fa idza sadal muhrim na'amatan mathalan, kalau ada orang yang berihram berburu seperti rusa atau yang semisalnya ya,
Wal na'ama kanat mutawajidah fi zaman al-qadim bain al-mawaqit wa Makkah. Dulu na'ama itu rusa, itu ada kijang atau rusa itu banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam antara miqat Madinah dengan Makkah. Fa innahu yajibu ala hadzal muhrim jaza' mithl binas al-Qur'an. Maka wajib bagi orang yang ihram tersebut untuk membayar fidyah sebagai balasan terhadap hewan yang diburunya ini tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Wa ma'na jaza'il mithl ay yahkuma adlani minan nas min ahli al-khibrah anna hadha as-sayd al-maqtul alladhi sadahu al-muhrim wa huwa huna an-na'am yushbih wa yumathil min bahimatil an'am al-ibil. Ya. Na'ama itu jerapah ya mungkin. Na'ama itu istilah untuk hewan na'ama ini jerapah. Jerapah bukan kijang. Jerapah dia. Di sini disebutkan kata Syekh, fa idza sada al-muhrim na'amatan mathalan, apabila orang yang berihram tersebut berburu sejenis jerapah, ya. Na'ama kanat mutawajidah fi zaman al-qadim bainal mawaqit wa Makkah. Na'ama itu ada di zaman itu antara tempat-tempat miqat dengan kota Makkah. Fa innahu yajibu 'ala hadzal muhrim jazaa'an mithl binasil Qur'an. Maka wajib bagi orang yang berihram tersebut mencari balasan yang setimpal dari hewan yang diburu tadi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Wa ma'na jazaa'al mithl ayyahkuma adlani minan nas min ahli al-khibrah anna hadha as-sayd al-maqtul alladhi sadahu hadha al-muhrim wa huwa huna na'ama yushbi wa yumathil min bahimatil an'am al-ibil. Sehingga orang yang adil dari kalangan umat manusia, dari orang yang punya pengalaman, maka dia memberikan hukum terhadap hewan yang diburu ini tadi, bahwasanya hewan yang diburu ini tadi setara, yaitu misalkan na'ama jerapah, setara dengan bahimatul an'am. Seperti apa? Al-ibil. Seperti ibil. Kalau jerapah itu setara dengan apa? Onta ya. Onta, setara dengan onta. Lianna jazaa as-sayd la budda ayakuna min bahimatil an'am allati hiya al-ibil wal baqar wal ghanam bi qismaihi al-ma'iz wal dhan. Dikarenakan balasan untuk hewan buruan yang telah diburu tersebut itu harus dari bahimatul an'am. Jadi kalau memburu jerapah, maka untuk bayar fidyahnya harus dari bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am tersebut onta, sapi dan kambing atau domba. Wa wajhu syubah bainan na'ama wal ba'ir turul aqdam wal unuq. Adapun sisi keserupaan antara na'ama dan ba'ir. Na'ama tadi apa? Jerapah. Dan onta, apa keserupaannya? Tulul aqdam wal unuq. Sama-sama panjang kakinya, sama-sama panjang leher. Onta itu panjang lehernya, jerapah panjang lehernya. Fayadhabu hadzal muhrim alladhi sada an-na'ama wa yashtari ba'iran ay jamalan. Sehingga orang yang berihram ini tadi, al-muhrim ini tadi, yang telah melakukan buruan terhadap jerapah, maka dia membeli onta, wa yadhhabu bihi ilal haram, kemudian dibawa oleh ke kota haram, ke tanah haram, wa yadhbahu huna, kemudian disembelih di sana. Makanya disebutkan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hadiyan balighul Ka'bah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, yahkum bi dawa adlim minkum. Ya.
hadiyan balighul Ka'bah. Yang menetapkan setara hukumnya tadi adalah orang yang adil, dua orang yang adil, ahlul khibrah. Nah, ini hewan dibawa ke Ka'bah, ay yuzbah fil haram, kata Syekh As-Sa'di, di tanah haram. Tidak mesti di Ka'bah, tapi di tanah haram. Wa dzalikal hadi la budda ayyakuna hadiyan balighal Ka'bah. Maknanya hewan tersebut harus dibawa ke Ka'bah. Makna Ka'bah ay fil haram. Ay la budda ayyadhhab bihadzal jazaa wa hadzal kaffar ila Makkah. Maknanya harus dia bawa hewan ini ke Mekah. Tsaniyan, idza qala hadzal muhrim ana ba'athtu wa lam ajid ba'iran aw qala wajadtu ba'iran walakinni faqir. Kalau seorang yang muhrim tadi mengatakan aku udah cari onta tapi tidak ketemu onta, namun kalau dia mengatakan aku dapat ketemu onta tapi aku tidak mampu untuk membelinya, aw qala ana uridu an ashtari ta'aman, kalau dia mengatakan aku ingin beli makanan, wazzi'u ala fuqara'il haram, aku ingin bagikan ke fuqara'ul haram, li'anni mukhayyar, karena aku mukhayyar, fama miqdaru at-ta'am al-wajib ala tawzi'ihi. Maka kalau begitu berapa yang harus dibagikan makanannya? Kata beliau, al-jawab yakunu miqdaru at-ta'am bi miqdari qimatil bayar. Makanan yang dibagikan setara dengan nilai harga onta tadi. Kalau ontanya sekitar 30 juta, maka dibagikan pusat batu. Kalau ontanya 30 juta, maka beli makan sebanyak 30 juta. Fanaqul li ahli al-khibra wal ikhtisas kam qimatul ba'ir bid darahim wa riyalat. Fa idza qalu qimatul ba'ir al-an tusawi 100 riyal, masalan, nas'al su'alan tsaniyan wa naqul al-mi'a ar-riyal idza aradna an nashtari biha ta'aman al-murad bi ta'am alladhi yukhraj fi zakatil fitr. Fa idza qalu tashtari bil mi'a riyal 10 asuq min at-ta'am fataqul idzan tu'ti li kulli miskinan nisfa sa'in fa tu'ta al-ashara al-asuq li 20 miskinan bi miqdari nisfi sa'in li kulli miskinan. Kata beliau, maka tanyakan berapa harga onta kalau ingin beli makanan. Kalau katanya onta tersebut sekitar 200 real atau sekitar 100 real, maka kita tanyakan, nah 100 real ini kalau ingin kita belikan makanan kira-kira dapat berapa makanan dalam bentuk gandum atau untuk yang dikeluarkan zakat. Nah, katanya oh kalau 100 real ini itu dapatnya sekitar 10 sok, misalkan dapatnya 10 sok ya. Maka dibagikan ya, dibagikan masing-masing setengah sok, berarti 10 sok. Kalau masing-masing setengah sok berarti dapat 20 orang miskin, seperti itu. Tsalitsan, idza qala ana la uridu al-it'am innama uridu siyam imma li faqri aw li raghbati fi siyam li'annahu mukhayyarun baina adh-dhabh wa baina al-it'am wa baina siyam bi nassil Qur'anil Karim, fama miqdarul ayyam allati yasumuha fal jawab yasumu bi miqdaril it'am, fa kana al-wajib alaihi it'amu 20 miskinan li kulli miskinan nisfa sa'in, fa idza kana miqdarul it'am 20 miskinan fayasumu 20 yawman liqauli subhanahu wa ta'ala aw adlu dzalika siyaman ay adlu ta'am as-siyam fa idza taraka al-it'am shama ma yu'adiluhu wa huwa 20 yawman. Maknanya kalau seandainya dia tidak mau ngasih makan 20 orang miskin, maka konsekuensinya dia berpuasa sebanyak 20 hari ya, itu maksudnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau, rabi'an mahdzuru aqdin nikah laisa fihi fidyatun indal jumhur wa amal aqd fa innahu fasidun. Adapun larangan dari akad nikah itu tidak ada fidyah. Namun kenapa tidak ada fidyah? Karena akad nikah itu merusak haji atau umroh kalau belum selesai tahallulnya. Yang kelima, mahdzurul jima' qabla tahallul awal. Larangan jima sebelum tahallul awal.
Man jama'a qabla tahallul awal fa'alai badana naqa bil ijma' kama sayati fi mufsidatil haji. Demikian juga siapa yang jima sebelum tahallul awal, maka kewajiban dia bayar onta ya, kafarahnya besar, bayarnya onta. Kemudian jelas ya, wallahu ta'ala shawab, naktafi bihadza.